Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini biar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pembelajarannya dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini pembelajaran tematik kita akan belajar tentang menyebutkan informasi tentang pahlawan nasional dan menjelaskan sikap kepahlawanan para petugas pemadam kebakaran sebagai contoh pengamalan sila kelima dalam Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan di sekitar kita dengan benar. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan di sekitar kita dengan baik. Tujuan pembelajaran ketiga, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan benar. Di sini coba diperhatikan ya, di sini ada bacaan teks virtual. Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Nah, di sini berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah filsafat hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja dan sehingga menjadi tempat yang kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Kakek Duha Johari menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jeripaya Johari. Karena itu, ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun, Johari bukanlah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaannya itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini, kakek Johari menuai kebahagiaan dari jenis kebaikannya yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, bapak atau kakek Johari ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dan kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu. Nah, dari bacaan yang telah kita baca tadi, sikap kepahlawanan yang dapat kita petik dari bacaan mengenai judulnya Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kakek Duha Johari mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi dan memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi juga. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Johari ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain kisah kepahlawanan dari kakek Johari tadi, ada pula peran para petugas pemadam kebakaran yang berjuang memadamkan api setelah kecelakaan. Perjuangan pemadam kebakaran pun penuh dengan bahaya. Nah, coba diperhatikan gambar yang ada di desktop kita. Ini adalah peran petugas pemadam kebakaran yang berjuang memadamkan api. Perjuangan yang memadamkan api ini penuh dengan bahaya. Nah, julukan untuk orang yang pemadam kebakaran ini adalah pantang pulang sebelum padam. Karena semboyan itu merupakan semboyan untuk para pemadam kebakaran.
selanjutnya itu petugas pemadam kebakaran juga di Indonesia biasa disingkat dengan damkar. Para petugas damkar merupakan contoh pahlawan masa kini yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan dan keselamatan orang lain. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya mengenai kesatria pemadam kebakaran bisa dibaca di buku tematiknya tema 4E Pahlawanku halaman 100 ya, Soli dan Soli. Orang pahlawan juga adalah mereka yang menolong orang lain tanpa pamrih serta mampu memberikan manfaat bagi sesama. Selain pemadam kebakaran tadi, dokter juga berjasa dan memberikan manfaat dalam bidang kesehatan. Coba perhatikan di sini ada gambar yang ada di desktop kita. Ini adalah salah satu pahlawan juga. Ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter yang profesional yang lebih dikenal dengan sebagai tokoh pejuang kemerdekaan nasional. Pada tahun 1912, beliau bersama Dawes Dekker dan Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij yang bertujuan untuk apa? Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, Dr. Cipto Mangunkusumo ini juga bersama Suhardi Suryaningrat dan Dawes Dekker itu biasa dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Untuk cerita lebih lengkapnya juga ada juga di buku tematik kita nak ya, di tema 4E Pahlawanku halaman 101 sampai 100. Nah, dari tadi kita sudah menyinggung beberapa contoh sikap kepahlawanan yang ada di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari juga ternyata ada sosok pahlawan yang ada di dekat kita. Yaitu siapa? Yaitu keluarga kita. Keluarga adalah salah satu pahlawan nyata yang ada di dekat kita. Contohnya adalah ibu kita. Ibu adalah contoh nyata pahlawan bagi keluarga kita. Karena kenapa? Karena ia adalah pahlawan yang tak kenal rasa lelah, mulai dari merawat kita sejak kecil, menyiapkan sarapan, selalu mendampingi kita, dan masih banyak lagi sikap pahlawan yang tercermin dalam ibu kita, yang ada pada ibu kita. Nah, dari materi yang telah kita bahas tadi dapat kita dapat simpulkan bahwa kita harus menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Selain itu juga membantu orang-orang di sekitar kita yang mengalami kecelakaan misalnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila. Jadi anak-anak bunda harus selalu menolong orang yang lagi kesusahan. Nah ya, nggak boleh saling pilih-pilih untuk menolong orang lain. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 154 yang artinya adalah, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah atau mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka hidup akan tetapi kamu tidak menyadari. Jadi, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, itu selalu akan dikenang oleh orang yang kita bantu, terutama untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita membantu orangnya karena lillahi ta'ala, maka Allah yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada orang lain. Nah, untuk latihannya adalah membuat kartu ucapan untuk pahlawan yang ada di dekat kita, yaitu siapa? Untuk ibu kita. Jadi langkah-langkahnya silakan anak bunda terapkan, tapi nanti dikirimkan cukup untuk fotonya saja ya nak ya. Jadi ada 8 tahap di sini atau langkah-langkahnya. Silakan anak-anak bunda dibaca dengan baik dan langsung dipraktekkan. Lalu nanti sebagai tugasnya anak-anak bunda kirimkan foto bersama ibu kalian dengan menunjukkan kartu ucapan yang telah dibuat oleh kalian pribadi untuk para pahlawan kalian yang ada di rumah. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya
Untuk persiapan penilaian hariannya, silakan diulang kembali materi-materi yang telah kita pelajari ya, soli dan solihah. Insya Allah, Allah akan mudahkan kalau kita senantiasa untuk berusaha ya nak ya. Dan semangat, Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mendapatkan keberkahan kita hari ini, kita tutup dengan melapaskan lapas hamdalah nak ya. Doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda kembali ngucapin salam nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.